Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Puncak arus balik diprediksi pada tanggal 7 dan 8 Mei 2022. Lalu bagaimana pantauannya di sejumlah lokasi? Kita sudah terhubung dengan Reida Pulpi dari Gerbang Tol Kali Kangkung. Dan juga ada rekan-rekan kami lainnya, ada Glorinata dari Cikampek, Jawa Barat, dan juga ada Nisrina Kirana dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan ke Kali Kangkung terlebih dahulu. Pulpi, bagaimana situasi dan kondisi terkini di Gerbang Tol Kali Kangkung? Apakah sudah terlihat kepadatan arus balik di sana? Iya, selamat siang Egan dan pemirsa. Untuk di Gerbang Tol Kali Kangkung sendiri memang pada siang hari ini cukup landai, namun justru baru saja sekitar 15 menit yang lalu ini kendaraan dari arah Jakarta ini justru menumpuk dan mengakibatkan antrean sekitar 20 hingga 30 meter di Gerbang Tol Kali Kangkung. Namun menurut prediksi kami hal ini terjadi karena memang untuk gardu tol dari arah Jakarta ini dikurangi dan gardu tol untuk dari arah Surabaya menuju Jakarta ini ditambah setidaknya ada 10 gardu tol dan gardu miring atau OAB yang sudah dioperasikan. Hingga tanggal 4 Mei kemarin untuk kendaraan ke arah Jakarta ada 37.000 lebih, sedangkan ke arah Surabaya sudah ada 34.000 lebih. Ini jika kita bandingkan dengan 2 hari lalu ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk arus mudik. Namun untuk dari arah Jakarta ini memang masih cukup tinggi meskipun sudah menurun untuk trennya. Nah, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Dishub Jawa Tengah, mulai dari tanggal 24 April hingga 2 Mei, kendaraan yang masuk melalui tol menuju Jawa Tengah ini ada 1.052.000 lebih, sedangkan yang keluar Jawa Tengah melewati tol ada sekitar 800 ribuan. Kemudian untuk jalur non-tol yang masuk ke wilayah Jawa Tengah ada 355 ribuan, ini melalui jalur Pantura, Pansela, dan juga ada 2 pintu di arah timur, yakni di Toyogo dan juga Rembang. Untuk konversi kendaraan penumpang ini sekitar 11.450.000 orang. Angka inilah yang menjadi acuan untuk diantisipasi saat arus balik nanti yang puncaknya diprediksi pada tanggal 7 dan 8 Mei. Untuk pemudik sendiri juga sudah dihimbau untuk tidak mudik pada puncak arus balik, yaitu sebelum atau setelah tanggal 7 dan 8. Nantinya jika terjadi kemacetan panjang akan dibuat one way, ini ditarik dari KM 427 atau gerbang tol Banyumanik, bahkan hingga gerbang tol Bawen atau KM 442. Selain itu juga sudah diberlakukan ganjil genap nantinya dan juga pembatasan kendaraan truk sumbu 3 untuk melintas di jalan tol. Egan. Ya baik Publik, kalau di Gerbang Tol Kali Kangkung belum terlihat adanya kepadatan yang signifikan, bagaimana dengan suasana arus lalu lintas di jalur non-tol, di jalur Pantura, seperti apa? Ya, untuk jalur di Pantura sendiri berdasarkan pengamatan kami hingga siang hari ini memang sudah mulai cukup banyak pemudik yang kembali menggunakan kendaraan bermotor. Nah, Pantura ini memang rawan macet terutama saat nantinya diberlakukan one way untuk kendaraan dari arah Surabaya menuju Jakarta karena nantinya akan menjadi beban di jalur Pantura. Dan ada sejumlah titik yang perlu diperhatikan karena rawan macet seperti Pasar Tumpah, kemudian exit tol Bawen dan juga tempat-tempat yang menuju ke tempat wisata. Seperti yang disampaikan oleh Kadishub Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro berikut ini. Titik rawan macet yang kita waspadai adalah ke arah-arah wisata. Jadi titik-titik ke arah wisata sebagai contoh yang untuk yang di ruas jalan Semarang Solo ini yang kita antisipasi adalah yang Simpang Bawen karena di situ juga berdekatan ada juga Dusun Semilir dan ada lagi di situ Cimori. Kemudian arah Tawangmangu dan yang lain adalah arah Baturaden dan juga lokasi-lokasi wisata Dieng utamanya. Kemudian untuk mengurangi terjadinya kemacetan, para pemudik juga dihimbau untuk tidak berhenti di bahu jalan agar tidak mengakibatkan kemacetan dan lebih baik untuk beristirahat di tempat-tempat yang memang sudah disediakan oleh pihak-pihak terkait. Egan. Baik, dari Jawa Tengah kita ke Banten, tepatnya di Pelabuhan Merak. Nisrina Kirana, bagaimana suasana di Pelabuhan Merak? Apakah kepadatan penumpang mulai terlihat di sana?
Banten ini masih cenderung lengang. Kita lihat belum ada nampak adanya antrian kendaraan di kantong-kantong parkir di sejumlah dermaga di Pelabuhan Merak. Begitupun juga arus lalu lintas di sekitar pelabuhan ini masih terpantau lancar dan juga kondusif. Meskipun demikian, terkait dengan aktivitas arus balik Lebaran di Pelabuhan Merak ini sudah mulai meningkat. Berdasarkan data yang kami himpun dari pihak PT ASDP selama kurun waktu 24 jam terakhir, ada peningkatan jumlah penumpang yang tiba di Pelabuhan Merak dari Pelabuhan Bakauheni, yakni sebanyak 68.917 penumpang, di mana angka tersebut meningkat sebesar 26.000 dibandingkan dengan hari sebelumnya. Nah, sementara kalau terkait dengan penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni, ini cenderung ada penurunan, yakni dalam kurun waktu yang sama, yakni 24 jam terakhir tercatat setidaknya 44.000 penumpang menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni. Angka tersebut menurun sebesar 3.300 penumpang dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sementara untuk di Pelabuhan Merak, untuk puncak arus balik sendiri diprediksi akan terjadi besok hingga tanggal 8 Mei mendatang. Dan pihak PT ASDP memprediksi bahwa nantinya ada sebanyak 288.000 orang akan kembali ke Pulau Jawa pada saat periode arus balik, di mana angka tersebut meningkat 27% apabila dibandingkan pada saat tahun 2019, di mana pada saat arus balik saat itu ada sebanyak 180.000 orang. Nantinya untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas pada saat arus balik, para pemudik ini dihimbau yang akan menyeberang nantinya sudah membeli tiket secara online jauh-jauh hari sebelum waktu keberangkatan untuk dapat menghindari penumpukan ataupun antrian kendaraan yang panjang saat di pelabuhan. Egan. Ya, Nisrina, antisipasi apa yang disiapkan Pelabuhan Merak untuk menghadapi puncak arus balik besok? Sejumlah langkah antisipasi tentunya sudah disiapkan oleh lintas sektor, mulai dari pengoperasian dermaga tambahan, yakni pengoperasian atau pemanfaatan Pelabuhan Panjang di Lampung yang nantinya akan menjadi alternatif penyeberangan, terutama akan dimanfaatkan untuk menampung kendaraan-kendaraan besar seperti truk pengangkut logistik serta kendaraan penumpang yakni sepeda motor untuk menuju ke Pelabuhan Ciwandan, Banten. Tentunya ini untuk memecah kepadatan arus balik yang nantinya akan kembali menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Merak. Selain itu terkait dengan pengamanan, hingga sampai dengan saat ini sejumlah pos-pos pengamanan dari petugas atau personil gabungan tetap disediakan dan disiagakan di sekitar Pelabuhan Merak, mulai dari Polda, kemudian Polres, ada juga dari Polair hingga Basarnas untuk nantinya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat puncak arus balik Lebaran. Dan selain itu untuk nantinya mengantisipasi atau menghindari adanya kepadatan lalu lintas, pemudik yang saat ini masih berada di kampung halaman dihimbau untuk sebaiknya pulang lebih awal sebelum tanggal 6 ataupun kembali setelah tanggal 8 Mei 2022. Untuk sementara demikian, Egan. Baik, dari Banten kita ke Jawa Barat. Glory, bagaimana situasi dan kondisi terkini di Jalan Tol Cikampek? Apakah ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan di sana pada hari ini? Ya, Egan, dari ruas tol Jakarta Cikampek kami memantau dari kilometer 62B, tepatnya di rest area. Ini untuk arah ke Jakarta di jalan tol Jakarta Cikampek ini sangat lancar dan juga situasinya sangat kondusif sehingga kendaraan dapat melintas normal. Sementara itu kebalikannya untuk di arah Palimanan hingga siang hari ini memang ada kepadatan terpantau dari kilometer 62 saat ini. Namun memang untuk siang hari ini sudah berangsur normal. Dan menurut informasi yang kami himpun dari pihak Jasa Marga pertanggal 5 Mei 2022 hingga pukul 11 tadi, ini ada sekitar 13.100 kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek. Sementara itu lebih tinggi, angka kendaraan yang masuk ke wilayah Jabodetabek mencapai 13.400. Dan memang beberapa hari belakangan ini kami memantau jika melihat dari data Jasa Marga, ada peningkatan volume kendaraan yang masuk wilayah Jabodetabek, yang mana di tanggal 4 Mei kemarin, pihak Jasa Marga memprediksi akan ada sekitar 48.000 kendaraan yang masuk wilayah Jabodetabek, namun pada kenyataannya ada 61.000 kendaraan masuk ke wilayah Jabodetabek. Dan dari pihak kepolisian sendiri menilai bahwa dari tol Cipali, Cikopo Palimanan ini tidak dapat menampung nantinya arus balik kendaraan, sehingga siang hari ini mulai tadi sekitar pukul 11 hingga nanti malam pukul 12 malam ini akan diberlakukan sistem one way dari kilometer 188 gerbang tol Palimanan Utama hingga ke kilometer 72
jalan tol Jakarta Cikampek. Sementara itu untuk kontraflow-nya akan diberlakukan dari kilometer 72 hingga kilometer 47. Nantinya jika dipantau masih ada peningkatan arus volume kendaraan dan tidak terurai kepadatannya, maka dari pihak kepolisian memperpanjang sistem one way dari KM 188 hingga ke KM 47. Sementara itu, mekanisme yang dilakukan dari pihak kepolisian sebelum melakukan one way ini tentu saja akan melakukan sterilisasi atau pembersihan di jalur tol maupun di rest area. Dan juga untuk pada saat nantinya diberlakukan sistem one way, tentu saja kendaraan yang dari arah Jakarta ini tidak dapat keluar dari wilayah Jakarta, sehingga dihimbau bagi masyarakat yang akan keluar dari wilayah Jakarta untuk memperhatikan rute-rute alternatif, misalnya seperti kalau mau ke Bandung bisa melalui Puncak, kemudian Bogor, ataupun rute alternatif Kalimalang dan sebaliknya. Egan. Glory, apakah ada prediksi titik-titik mana saja yang rawan terjadi kepadatan? Menurut informasi yang kami himpun dari pihak kepolisian, untuk titik rawan kepadatan yang perlu diantisipasi dari pihak kepolisian maupun dari warga sekitar, ini diantaranya adalah di kilometer 47, karena kilometer 47 ini merupakan titik pertemuan terakhir atau terakhir diberlakukannya sistem one way. Kemudian titik 47 ini juga adalah limpahan kendaraan dari gerbang tol Trans Jawa dan juga gerbang tol Kalihurip. Sementara itu, selain itu di jalan arteri seperti di Simpang Jomin dan juga Tanjung Pura Karawang Barat, ini menjadi titik yang krusial, dan juga di gerbang-gerbang tol serta di rest area. Dan juga dari pihak kepolisian memprediksi hari ini adalah tanggal 8 Mei ini adalah menjadi puncak titik arus balik, sehingga dihimbau agar masyarakat dapat pulang lebih awal atau melewati tanggal 8 Mei. Sementara demikian, Egan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman. Selamat bertugas kembali.